Selamat datang kembali lagi bersama Apple Rank. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Mari kita analisa emas ya. Oke, harga emas sekarang di harga 2008. Kita lihat dia masih main di dalam demand ya. Kita dorong ke kanan dikit, kita lihat. Oke. Nah, semalam sempat saya bahas bahwa dia kena high di sini, kelihatan sudah high, dia mulai turun ya. Ternyata dia sampai 2003 ya, 2003 habis itu karena demand ini dia masih kuat, jadi masih didorong main ke atas lagi, makanya dia sempat break ya. Kalau tutup ya di dalam demand ya, kita bisa lihat dia tutup di 2003.74 ya. Habis itu selanjutnya dia mulai uh, dorong ke bawah lagi, pada akhirnya ada tanda-tanda rejection ya. Di situ dia mulai break, langsung dia ke atas, langsung dia breakout di atas di main 2009, langsung dia mau naik tinggi sekitar 14 ya, 14. Habis itu kena dorong ke bawah, makin turun, pada akhirnya ini dia juga crossing ya. Dia kayak biru, kayak dia udah pullback ke atas ya, dia mau uji sekali lagi. Sepertinya dia tuh high low, dia gak sampai sini yang turun ya, dia sampai belum kena resisten dan mulai turun. Habis itu ke bawah, ini ada potensinya mau ke atas lagi ya, tapi tunggu ada rejection dulu. Kalau dia naik ke sini, ada kemungkinan dia akan turun lagi kalau dia tidak bisa breakout ya. Karena di sini ada rejection, sehingga hilangkan. Oke, nah, di sini ada supply, kita kasih buat dulu supply-nya di 2020 sampai 2028. Di sama-sama 30 sih supply-nya. Oke. Ke atasnya di sini ada EMA sih. Kalau EMA 50 sama 20, kalau dia bisa breakout, ada potensi dia bisa uji lagi supply sini ya. Kalau harga ini bisa di atas EMA, artinya bahwa mereka sudah ada dukungan EMA 20 sama 50. Jadi mereka punya tenaganya untuk lebih tinggi. Jadi sini pijakan udah kuat. Kalau mereka coba naik ke atas tapi mereka tidak bisa breakout di atas 20 sampai 50, mereka tidak punya support untuk naik lebih tinggi. Nah, dan ini sinyal semalam ya, semalam kita bisa lihat, nah, dia sempat ke harga buy medium risk ya 23 ya, mungkin kalau ada yang buy 23 lumayan juga ya. 23 naik ke sekitar 13 atau 14, berarti sekitar 100 pick juga ya. Kalau ada yang buy ya lumayan juga ya, dapat cuan ya. Nah, kalau soal SL, stop loss sama take profit ini tuh tergantung kalian ya. Contoh gini, kalian buy di minoris 2003 ya, kalian buy. Terus kalian bisa jadi stop lossnya minimal 50 pip ya, atau masa 50 pip. Oh, ya udah. Kan SL 50 pip ya, TP 50 pip. Jadi rasionya 1:1. Atau 30 pip ya, tergantung kalian kan. Kalau udah punya money management, berarti kalian udah tentuin bahwa setiap kalian entry stop lossnya pasti 50 pip ya. 50 pip kan tunggu ya, udah buy 50 pip aja, mau dia harga di mana, yang penting setelah entry kita buy atau sell langsung SL 50 pip gitu aja ya. Gak bisa patokan bahwa
harganya mau di atas saldo gak bisa, tapi harus lihat kondisi ya. Kalau kita punya punya harga yang kita entry, kita udah nggak perlu pantau lagi bahwa saldo di mana ya, nggak perlu saldo di mana. Nah seperti ini udah gak bisa pantau lagi saldonya, mau SL-nya di bawah saldonya, ya kan. Contoh gini ya, namun kalian udah ada merah nih, oke, kalian buy nih. Kalian saldonya di sekitar 2000, berarti kan selisih 30 pip. Ya udah, kalau SL kalian minimal 50 ya 50 pip aja. 23 SL-nya ya 98. Nah, gitu. Oke. Nah, ini saya kasih gitu ya. Kasih sinar baru dulu. Kita rubahkan dulu ya, apakah ada mau dirubahkan. Bapak ini oke, gak ada rubah. Ini juga gak rubah, ini juga gak rubah. Buy-nya 2014 ya, juga gak rubah. Gak rubah ya. Sinyal semalam tetap pakai untuk hari ini ya, gak ada rubah, tetap sama. Rubah harga 2003, oke, gak ada rubah-rubah, tetap sama. Terus harga kinya kalau dilihat ada rubah dikit ya. Ini agak rubah, ini ada rubah dikit sih sebenarnya. Karena malam ini ada news RMV, jadi ini. Tapi hati-hati ya, kalau news NMV ini sebenarnya support bisa dilawan ya, teknikalnya dia bisa dilawan. Oke, seperti begini. Malam ini kan newsnya FMV, jadi itu udah pasti volatilitasnya pasti sangat tinggi ya. Jadi bisa sampai 300 p, 400 p ya, 300 sampai 500 p Pak ya. Jadi hati-hati jangan sampai terjadi margin call atau MC ya. Kalau takut lebih baik jangan masuk ya. Oke. Nah, kalian harus lihat ya. Kalau misalnya pas ada news ya, contoh news nih, mungkin harga sekarang di 2007 ya, 2007 ya, atau 28. Yang buy high risk, medium risk ini ya, kalian perlu hati-hati, sama saya juga hati-hati ya. Kalau pas dia 2027 atau apa kalian buy, kalau dia naik ya kalian untung, kalau kalian sell dia untung ya. Sekarang saya bahasnya gini. Kalau seandainya dia naik tinggi ya, dia naik tinggi ya. Saya sarannya kalian beli sell-nya di zona low risk ya, low risk yang paling terakhir ya. Ya contoh ibaratnya gini ya, ibaratnya sekarang 2008, malam ini ada news ya. Oke, mungkin dia udah sisa 5 menit nih, tiba-tiba udah news ternyata dia fly ya. Kalau dia sudah fly ya, kalian cari sell-nya di mana ya. Cari yang paling low risk aja, 2043, cari situ aja ya. Nah, cari paling aman ya. Kalau saya medium risk atau saya high risk itu nggak bisa pakai lagi. Ini udah pasti dijebolkan dia, mereka dijebolkan dia, jadi akan ketemu lagi namanya low risk ya. Atau kalian bisa cek di harga key entry-nya di sini 2044 atau 2054 situ ya. Sebelahnya dengan sell juga buy-nya di sini. Ya, kalau saya dia setelah news dia bagus untuk dolar, go turun kan, kalian buy-nya di sini.
ya, bisa di 1964 atau 54 ya sini. Oke. Nah, kalau di sini ya, di sini buy-nya low risk itu jangan pakai lagi ya. Ini bisa dipecahin juga nih 54. Karena apa? Karena kita bisa hitung ya, kalau sekarang 2007, kalau dia ke 1093 itu kan sekitar 200 pip aja. Pasti bisa dipecahin minimal 300 pip ke atas ya, 300 sampai 500 ke atas baru kan ambil buy ya. Karena gini, kalau seandainya dia sudah bullish ya, seni itu pasti dia akan lanjut bullish juga, efeknya masih terasa juga ya, terasa. Jadi hati-hati, ketika dia udah tenang, efeknya sudah hilang, udah mulai ada tanda-tanda resistance, baru entry buy ya. Kalaupun dia tiba-tiba turun terus kalian buy, itu pun hanya sebatas main scalping aja ya, hati-hati. Jadi kalaupun dia naik, kemungkinan hari ini mainnya demand sama supply atas bawah di sini ya. Gimana kalau dia hasilnya keluar ya, supply ini pecah ya, demand ini pecah diantaranya atau turun, hati-hati. Jadi mana yang pecah duluan, oke? Kalau kita dia secara teknikal ya, kita dia daily ya, dia sudah crossing ya, ini tanda dia sudah break ya. Dia udah jenuh, jadi uji ke bawah ya. Kalau memang dia continue ya, sana dia cari low ya, sekitarnya 1976 yang turun seharusnya. Tapi ya market yang tentuin ya, teknikal kadang-kadang ya tidak sesuai ya planning kita. Oke, habis itu kita cek apa lagi? Oke, cek dolar. Kita lihat dolar. Jam. Oke. Dolar sudah masih keluar ya, masih ke kanan ya. Ini masih dinahan EMA 2090 ya, masih ada menahan. Mungkin tunggu bisa gimana. Kalau dia bagus untuk dolar akan fly ya. Bisa-bisa akan uji lagi namanya 1003 ya, 103 ini tuh akan diuji lagi. Terus gimana dengan Bitcoin? Ya Bitcoin juga situ-situ aja sih. Buy set situ. Gimana dengan minyak? Ya minyak juga sama ya, masih main di dalam demand. 79.500 itu masih kuat ya, kuat, masih main situ aja. Oke. Kayaknya nggak ada yang perlu dicek lagi ya. Gini aja sih. Intinya kalian pun nggak perlu pusing kan, sudah kasih harganya kan, tinggal pantau apakah sudah ada tanda rejection atau reversannya. Kalau ada kalian buy, kalau kalian melihat dia tidak ada reversannya jangan entry ya. Ibarat kayak sini ya 2009 contoh nih, kayak semalam kan 29 kan memang dia dapat ya. Oke, selanjutnya dia udah naik terus turun lagi ya, udah agak dapat lagi, betul, tanda-tanda dia ke medium risk ya. Kayak gini kita lihat ya, satu candle ini kan dia sempat 2011 nih, selanjutnya dia mulai masuk ke 2009 nih, dia lagi uji nih guys. Sekarang dia lagi uji nih, berarti kan gak ada tanda-tanda ada ekor ya, gak ada ekor, makanya dia langsung turun makin bawah. Ternyata 2023 dia ada resistance closingnya, dia setelah closing ternyata dia ada tanda resistance bodinya di dalam demand ya, seperti ini kan. Nah, seperti ini kan closingnya di harga 2011 nih. Nah, habis itu selanjutnya dia ada resistance, berarti demand dia ada pakai, jadi dia naik ke atas ya. Tergantung kalian main jam berapa ya, 30 menit candle 30 menit atau berapa, atau 15 menit. Ini kita bisa lihat resistance-nya sampai mana ya. Nah, kayak gini memang dia udah ini sempat dia mau reject, dia mau naik tapi dia swing lagi sekali, pada akhirnya ini dia reject, langsung dia naik ke atas. Oke. Nah, cukup bantah aja ya, semoga bisa makin cuan. Bye bye.